Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Langkah ini tercermin dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia beberapa waktu lalu. Keduanya bersepakat untuk memperkuat sinergi fiskal dan investasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di masa depan. Dalam pertemuan tertutup di Gedung Juanda, Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri membahas penguatan kolaborasi strategis antara pemerintah dan dunia usaha. Fokus utama pembahasan adalah memastikan arah kebijakan fiskal sejalan dengan iklim investasi yang kondusif agar momentum pemulihan ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika global yang masih fluktuatif. Kadin menilai langkah Kementerian Keuangan dalam menjaga likuiditas, mengefisiensikan transfer anggaran ke daerah, dan memperkuat komunikasi lintas sektor menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha. Pendekatan fiskal yang adaptif diyakini akan membantu perusahaan lokal memperluas produksi, membuka pasar yang baru, serta menyerap tenaga kerja di berbagai wilayah. Anindya Bakri menyampaikan optimismenya, sinergi ini dapat memperkuat ekonomi nasional sepanjang tahun 2025. Ia menilai kombinasi antara belanja pemerintah, peningkatan investasi, dan perbaikan perdagangan internasional sudah menunjukkan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi, terutama di sektor real dan industri padat karya. Sebagai contoh, Kadin mencermati program pemerintah seperti magang bergaji, Koperasi Desa Merah Putih, dan pembenahan neraca BUMN sebagai katalis penting bagi pemerataan ekonomi di daerah. Kebijakan ini dinilai tidak hanya memperluas kesempatan kerja, tetapi juga mempercepat pertumbuhan pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Ini kira-kira supaya kerjasamanya bisa lebih baik lagi nih kita mesti ngapain. Dan beliau menyambut baik bahwa nanti ingin datang berdiskusi lanjut di Kadin bahkan sektor per sektor. Jadi ini sangat berharga buat kami. Sinergi fiskal juga terlihat dalam sektor energi, di mana Kementerian Keuangan menerapkan skema baru pembayaran subsidi dan kompensasi untuk PLN dan Pertamina. Dengan sistem pembayaran 70% setiap bulan dan 30% setelah rekonsiliasi, pemerintah menjaga arus kas badan usaha agar tetap stabil sekaligus memastikan ketepatan waktu pencairan dana publik. Purbaya menjelaskan kebijakan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan operasional sektor energi, tetapi juga mendukung kepastian pasokan listrik dan bahan bakar bagi industri maupun rumah tangga. Langkah ini menjadi bagian dari desain fiskal yang lebih responsif dan akurat dalam mengelola anggaran negara secara real time. Subsidi otomatis keluar. Yang kompensasi kita buat skema baru di mana kita bayar juga tiap bulan 70%-nya. 7% nanti bulan ke-8 kita hitung seperti apa, kurang atau lebih. Kalau clear, yang 30% kita bayar semuanya. Sementara itu, pemerintah juga melakukan pembenahan data fiskal dan perumahan rakyat melalui evaluasi terhadap program Tapera. Kementerian Keuangan menemukan selisih besar antara data permohonan rumah bersubsidi dengan data real yang lolos penilaian perbankan dan kini meminta BP Tapera melakukan penyisiran ulang untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan perumahan rakyat. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan setiap kebijakan berbasis data yang akurat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan perumahan subsidi energi maupun investasi dapat saling menopang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tapi ternyata setelah diperiksa, nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak sulit dari BTN hanya mungkin 3.000, dan itu pun nggak di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir, terus saya simpulkan yang dari 110.000 itu, paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya pengkelirkan namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara ya. Nanti tapi kita akan lihat lagi ke depan. 100 orang kali tebakan saya itu udah syukur kalau dapat.
Dalam waktu bersamaan, Purbaya juga meluruskan pemberitaan terkait dana mengendap di pemerintah daerah setelah muncul pernyataan dari Gubernur Jawa Barat. Ia menegaskan data yang digunakan bersumber dari laporan Bank Indonesia dan merupakan akumulasi nasional, bukan ditujukan untuk provinsi tertentu. Penjelasan itu sekaligus mempertegas pentingnya sinkronisasi data pusat dan daerah agar realisasi anggaran dapat dipercepat dan dana publik segera produktif di lapangan. Pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah dalam APBN dan APBD dapat memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, ini sekian, ini sekian. Dalam konteks makro, Menteri Keuangan optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal keempat tahun ini dapat menembus 5,5%, peningkatan daya beli masyarakat dan penjualan retail yang mulai naik sejak September menjadi sinyal positif dari efektivitas kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah. Tren ini diperkuat dorongan investasi dan konsumsi rumah tangga yang meningkat berkat stimulus fiskal yang telah digelontorkan sejak awal semester kedua. Pemerintah menilai kombinasi antara stimulus sosial dan kebijakan fiskal yang presisi akan menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun dan berlanjut di 2026. Saya lihat dari data, sepertinya data retail sales BI mulai naik kan di bulan terakhir ini di September. Karena sebagian dampak dari uang yang saya gelontorkan sudah mulai terasa di sistem. Saya pikir Oktober, November, Desember akan lebih besar lagi dampak yang terlihat di perekonomian. Kadin pun melihat arah kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin terukur dan berpihak pada produktivitas nasional. Kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha yang semakin erat diyakini akan mempercepat transformasi ekonomi menuju kemandirian dan daya saing global. Yang pasti saya yakin pertumbuhan ekonomi itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya. Nah ini tinggal kita lihat berapa skalanya. Kenapa? Karena kami melihat ya dari komponen-komponen ekonomi kan satu dari belanja pemerintah walaupun di daerah merasa ada efisiensi, tapi program-program seperti MBG, nanti Koperasi Desa Merah Putih, nah itu jalan. Ya. Dengan langkah-langkah fiskal yang terukur, pembenahan data yang transparan, serta dorongan investasi yang masif, pemerintah Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru pembangunan ekonomi lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Jendela Istana malam ini. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Anda tentang langkah pemerintah dalam membangun negeri. Saya Edra Pramaskara, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.